Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat-hebat. Apa kabarnya? Kita ketemu lagi kali ini belajarnya lewat video pembelajaran. Lina akan menjelaskan sedikit materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya supaya anak-anak kembali mengingatnya. Dan ada beberapa materi yang perlu anak-anak simak dan dengarkan. Jadi, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anak sudah sangat paham dan sudah mengerti tentang bagaimana membuat laporan berdasarkan gambar, teks percakapan, ataupun juga teks bacaan. Nah, saat ini ada bacaan di layar anak-anak tentang manfaat hutan kota. Nah, dari sini kita bisa menemukan informasi atau poin-poin penting apa yang bisa kita dapatkan dan bisa dibuatkan dalam bentuk laporan baik tertulis maupun lisan. Berdasarkan teks bacaan tadi yang berjudul manfaat hutan kota, kita bisa menemukan informasi atau poin penting di dalam bacaan tersebut. Nah, ini contohnya anak-anak bisa lihat. Ada 2 poin atau 2 informasi yang bisa kita temukan. Yang pertama, hutan kota dapat mengurangi polusi udara. Dan kedua, pohon di hutan kota dapat menyaring udara yang kotor menjadi bersih. Nah, dari banyaknya kalimat dalam teks bacaan tersebut, kita sudah menemukan 2 informasi penting dan itu bisa dituliskan dalam bentuk laporan ataupun juga disampaikan dalam bentuk lisan. Dengan subtema 4, kita belajar tentang hidup sehat dan bersih di tempat umum. Kita juga belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan tempat umum. Di antaranya adalah beberapa yang ada di layar tersebut. Yang pertama, hutan. Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon. Yang kedua, polusi. Polusi artinya pengkotor atau pencemaran lingkungan. Yang ketiga, asri. Asri artinya adalah indah dan sedap dipandang mata. Kemudian ada trotoar. Arti dari trotoar adalah tepian jalan besar tempat orang berjalan kaki. Dan kemudian ada juga tentang oksigen. Dari bacaan yang sebelumnya tadi kita lihat, oksigen adalah gas yang dihirup ketika bernafas. Sebenarnya masih banyak lagi kosakata yang berkaitan dengan tempat umum. Anak-anak boleh menggalinya dan mencarinya kembali. Oke, sekarang coba anak-anak amati gambar yang ada pada layar. Ini adalah gambar hutan di Kebun Raya Bogor. Siapa yang sudah pernah berkunjung ke Kebun Raya Bogor? Ya, itu merupakan tempat wisata atau tempat umum yang merupakan tanah luas yang banyak sekali ditumbuhi oleh pohon-pohonan. Coba kita lihat gambar yang ada, gambar hutan di Kebun Raya Bogor. Anak-anak amati apa yang ada dalam gambar tersebut dan nanti kita bisa menuliskan laporannya dari pengamatan kita. Sudah kita pelajari bahwa dalam menuliskan laporan dalam bentuk tulisan itu bisa dibuat dalam bentuk cerita. Nah, dari hasil pengamatan gambar tadi, kita bisa menuliskan cerita sebagai berikut. Di Kebun Raya Bogor ada hutan lindung. Hutan di Kebun Raya Bogor tampak asri. Terdapat banyak pohon di hutan tersebut. Pohon-pohon tampak hijau dan indah. Hutan di Kebun Raya Bogor juga bersih. Tidak terlihat ada sampah di hutan tersebut. Nah, itu merupakan contoh laporan berdasarkan pengamatan gambar sesuai dengan yang ada di dalam gambar tersebut. Pasti anak-anak juga sudah bisa membuatnya. Sekarang kita beralih ke materi tentang bangun ruang. Anak-anak juga sudah mempelajari dan kita akan mereview kembali atau mengulang kembali, bahkan menambahkan sedikit materi di dalamnya, yaitu tentang mengelompokkan bangun ruang berdasarkan unsurnya. Anak-anak sudah kenal dengan bangun ruang kubus dan balok yang ada seperti dalam layar. Nah,
Balok dan kubus merupakan bangun ruang yang memiliki unsur-unsur yang sama, seperti banyak sisinya 6, banyak rusuknya 12, dan juga banyak titik sudutnya 8. Walaupun bentuk gambar dari bangun ruang kubus dan balok itu berbeda, tapi ternyata mereka memiliki unsur yang sama. Jika mengelompokkan bangun ruang, kita bisa mengelompokkannya seperti yang ada pada gambar. Ada kelompok bangun ruang yang memiliki rusuk, titik sudut, dan juga sisi yang sama. Jumlahnya semua sama. Dan juga ada kelompok lainnya. Dari berdasarkan jumlah rusuk, titik sudut, dan juga sisinya, anak-anak bisa melihat ada perbedaan. Tapi di dalam kelompok tersebut, yaitu ada contoh kelompok A dan kelompok B, bangun datarnya bentuknya berbeda, tapi ternyata unsurnya bisa saja sama, yaitu rusuknya, titik sudutnya, ataupun sisinya. Jika di materi sebelumnya kita sudah pernah mengenal tentang pola barisan bangun datar, kali ini kita belajar pola barisan berupa bangun ruang. Beberapa bangun ruang dapat disusun membentuk suatu pola tertentu, seperti contoh yang ada pada gambar ini. Ada kubus, balok, dan seterusnya. Ini merupakan pola barisan dari dua bangun ruang, yaitu bangun ruang kubus dan juga bangun ruang balok. Anak-anak bisa menciptakan berbagai macam pola menggunakan berbagai macam bentuk bangun ruang. Membuat pola barisan tidak hanya menggunakan beberapa bentuk dari bangun ruang, tapi anak-anak juga bisa membuat pola barisan dari satu bentuk bangun ruang. Contohnya ada pada gambar. Ini merupakan bangun ruang balok. Hanya saja disusun bentuknya mendatar dan juga tegak. Mendatar, tegak. Nah, itu juga merupakan pola barisan dari bangun ruang. Sekarang kita mengerti, atau sekarang kita menambah materi kembali bahwa membuat pola barisan tidak harus dari beberapa bangun ruang, tapi dari satu bentuk bangun ruang juga bisa dibuat pola barisan bangun ruang. Nah, anak-anak, ternyata kita kembali melihat bahwa pola barisan tidak selalu dibuat dalam bentuk dua bangun ruang atau satu bangun ruang, tapi bisa lebih dari itu. Seperti contoh yang ada pada gambar, anak-anak melihat pola barisan bangun ruang sebanyak 3 jenis atau 3 bentuk, yaitu kubus, prisma, dan juga balok. Ini juga merupakan contoh dari pola barisan bangun ruang. Oke anak-anak, demikianlah tadi kita mengulang kembali materi yang sebenarnya sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Hanya saja kita mengulang kembali supaya semakin ingat dan semakin paham. Nah, selepas anak-anak selesai menyaksikan video pembelajaran ini, silakan anak-anak mengerjakan tugas yang sudah Bu Linda posting di Microsoft Teams. Kerjakan dan jawab sebaik mungkin pertanyaan atau soal latihan yang ada di sana. Terima kasih anak-anak, kita ketemu di pembelajaran selanjutnya di video pembelajaran lainnya. Tetap semangat belajar, tetap sehat, sampai jumpa, dadah!